Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di channel Saham hari ini, tempat kamu belajar investasi saham dengan bahasa yang sederhana, tapi tetap pakai data yang valid. Hari ini kita bahas satu berita yang kelihatannya berat, tapi sebenarnya pengaruhnya besar banget ke IHSG dan ke arah duit asing, yaitu realisasi APBN 2025 defisit tembus 2,92% dari PDB. Nah, pertanyaan besarnya, defisit ini bikin IHSG jeblok, atau justru jadi bensin buat saham-saham tertentu? Dan yang paling penting, sektor apa saja yang akan untung, dan sektor apa yang bisa kena imbas negatif? Tonton sampai habis, karena di akhir saya akan rangkum sektor saham mana yang paling kebagian cuan dari kondisi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini akan saya jelaskan secara ringkas. Jadi begini Sobat Investor, menurut laporan realisasi APBN, sampai Desember tahun 2025, defisit APBN, 695,1 triliun rupiah. Setara 2,92% dari PDB. Artinya, pengeluaran negara lebih besar dibanding pemasukan negara. Ini juga lebih besar dibanding 2024 yang defisitnya sekitar 509 triliun rupiah atau 2,3% PDB. Kenapa defisitnya melebar? Setidaknya, ada dua hal utama yang menyebabkan itu terjadi, yaitu 1. Pendapatan negara meleset. Pendapatan negara sepanjang 2025 sekitar 2.756 triliun rupiah, hanya 91,7% dari target. Yang paling disorot di sini adalah penerimaan pajak yang lemah. 2. Belanja negara tetap tinggi. Belanja negara justru mencapai sekitar 3.451 triliun rupiah, sekitar 95,3% dari target. Dan pihak Kemenkeu menjelaskan, belanja ini sengaja dijaga untuk menjadi stimulus ketika ekonomi sedang volatile. Ini merupakan berita buruk atau bagus? Mari kita analisa Sobat Investor. Defisit itu bukan otomatis buruk. Yang dinilai pasar itu ada dua. A. Defisitnya masih aman. Kenapa? Karena defisitnya masih di bawah 3%. Angka 3% ini penting banget, karena di Indonesia ada batas defisit yang dijaga agar fiskal tetap sehat. Jadi pesan pemerintah ke pasar adalah, kita tetap stimulus ekonomi, tapi disiplin fiskal masih dijaga. Dan ini biasanya bikin investor agak tenang. B. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu utang dan yield SBN. Karena defisit besar, maka pembiayaannya juga besar. Pembiayaan anggaran 2025 tercatat sekitar 744 triliun rupiah, bahkan lebih dari target. Nah, di pasar modal, ketika kebutuhan pembiayaan besar, pemerintah terbitkan SBN lebih banyak. Suplai SBN naik, yield bisa naik, saham-saham tertentu bisa tertekan. Karena ketika yield naik, investor bisa jadi memilih obligasi daripada saham. Tentu saja hal ini akan memberi dampak ke IHSG melalui 3 jalur besar. Sekarang kita hubungkan langsung ke pasar modal Indonesia. Jalur 1, likuiditas pasar. Defisit besar penerbitan SBN besar bisa menyerap likuiditas. Jika yield naik, dana bisa parkir di obligasi dulu. Jalur 2, suku bunga dan ekspektasi BI rate. Kalau yield SBN naik terlalu tinggi, pasar mulai khawatir tekanan inflasi biaya dana. Jalur 3, stimulus ekonomi. Belanja negara yang tinggi bisa jadi stimulus ke sektor real. Proyek jalan, konsumsi bergerak, perputaran uang meningkat. Nah ini justru bisa bikin IHSG punya tenaga. Dari sini perlu kita pantau sektor saham yang akan diuntungkan. Ini bagian yang paling ditunggu. 1. Infrastruktur dan konstruksi. Kalau belanja negara tinggi, peluang proyek makin besar. Jalan, bendungan, fasilitas publik, proyek strategis. Sektor ini biasanya jadi anak emas ketika belanja pemerintah agresif. 2. Material, semen, baja, alat berat. Kalau proyek jalan, yang cuan. Semen, baja, konstruksi pendukung. 3. Bank besar dan perbankan BUMN. Bank-bank biasanya ikut terdorong dari penyaluran kredit proyek, pembiayaan UMKM, dan program prioritas pemerintah. Sedangkan ada juga beberapa sektor yang bisa terdampak negatif. 1. Properti. Properti itu musuhnya yield naik. Kalau yield naik, maka KPR makin berat dan pembelian rumah jadi melambat. 2. Saham teknologi. Growth. Valuasi tinggi sensitif terhadap suku bunga.
Kalau yield naik, saham growth sering kena koreksi duluan. 3. Emiten banyak utang. Kalau biaya dana naik, laba bisa turun. Sebagai investor, tentunya kita perlu cara praktis dalam menyikapi berita ini. Sobat investor, ini beberapa strategi yang paling waras. 1. Pantau yield SBN dan arah suku bunga. Kalau yield mulai naik tajam, saham growth dan properti harus hati-hati. 2. Cari saham yang kebagian belanja negara, fokus sektor cyclicals yang dapat stimulus seperti konstruksi, material, perbankan, consumer, selektif. 3. Jangan lupa manajemen risiko, ini penting, defisit 2,92% itu dekat sekali dengan 3%. Jadi pasar akan sangat sensitif pada isu penerimaan pajak, pembiayaan, belanja 2026. Demikian uraian penting yang cukup padat dan ringkas menjelaskan kondisi ekonomi terkini. Oke sobat investor, jadi kesimpulannya. Defisit APBN 2025 melebar ke 2,92% PDB atau 695 triliun rupiah. Tapi masih di bawah 3%, jadi fiskal masih dianggap terjaga. Dampaknya ke IHSG bisa positif untuk saham stimulus, tapi negatif untuk saham sensitif yield. Dan sektor yang paling menarik dipantau, infrastruktur dan konstruksi, material, semen, baja, perbankan besar sementara yang harus hati-hati. Properti, tech growth, emiten berutang besar. Kalau Anda ingin saya buatkan analisa lain terkait investasi maupun trading, seperti daftar emiten saham per sektor Indonesia yang paling relevan untuk kondisi ini, ataupun analisa fundamental saham tertentu, tulis saja di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oh iya, kalau boleh tahu, kamu tim saham infrastruktur atau tim banking? Jawab di komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sukses.